Sudah cukup melihatnya. The Kakak, film was translated and Dia adalah narrated adikmu. by M Media. Lu Jing. 27 tahun, setelah lulus. Bertugas di militer luar negeri. Baru pensiun kemarin. Tinggal di pinggiran kota Jiangcheng. Saat ini, menganggur. Kakak, kondisinya terlalu buruk. Aku sarankan kamu segera mencampakkannya. Semua yang tidak dia miliki aku memilikinya. Aku tidak peduli tentang hal-hal ini. Kakak, dia baru saja di lantai bawah. Melakukan 5 kencan buta sekaligus. Dia jelas tidak menganggapmu penting. Kamu tidak bisa menerima orang seperti ini. Melakukan 5 kencan buta secara bersamaan. Menunjukkan dia sangat ingin menikah. Orang seperti ini adalah persis yang aku butuhkan. Lu Jing, benarkah itu? Namaku Yu Chao-king. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa menikahimu. Pagi berubah menjadi sutra hitam. Sore berubah menjadi salju. Menarik. Karena kita berdua bertujuan untuk menikah, maka aku akan berterus terang. Orang tuaku, keduanya adalah petani. Tidak ada dana pensiun. Ibuku kesehatannya kurang baik. Tidak ada tabungan. Ingin membeli mobil dan rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, sekarang tidak mungkin. Mas kawinnya juga harus diutang untuk saat ini. Mas kawinnya masih harus diutang. Kamu baru saja kembali dari dinas militer. Tunjangan pembebasanmu seharusnya 400.000 yuan. Bahkan jika kamu membeli rumah, uang muka untuk unit kecil seharusnya juga cukup. Selain itu, aku bahkan belum mengatakan berapa banyak mas kawin yang dibutuhkan. Jika mas kawinnya jumlahnya kecil, kamu tetap berutang. Dalam perjalanan ke Kencan Buta, aku bertindak heroik. Uang pesangonku tertinggal di rumah orang lain. Baiklah, Perjanjian. ini adalah perjanjian pranikah. Persyaratan yang tercantum di atas. Jika kamu bisa menerimanya, kamu sekarang bisa kembali dan ambil buku registrasi rumah tanggamu. Aku membawa buku registrasi rumah tanggaku. Musui, beritahu kakakmu untuk menolak semua lamaran pernikahan. Ada seorang jenius tak tertandingi. Aku ingin memperkenalkannya padanya. Kakak, tidak mungkin. Kakak secara khusus menginstruksikan ada seorang elit jenius yang menyelamatkannya. Dia ingin menjodohkanmu dengannya. Perjodohan. Lihat aku. Apakah aku terlihat seperti boneka yang dikendalikan? Isinya tidak banyak. Aset pranikah saling eksklusif. Hanya mendaftarkan pernikahan, menjalani kehidupan terpisah setelah menikah. Tidak akan diadakan resepsi pernikahan. Pernikahan demi kenyamanan, benarkah? Baiklah. Tapi resepsi pernikahan ini harus diadakan. Tanpa mas kawin, tanpa mobil rumah atau tabungan, dan masih ingin mengadakan resepsi pernikahan. Di desa, upacara sujud tradisional sederhana sudah cukup. Ini adalah keinginan para tetuaku. Kalau tidak, mengapa aku keluar untuk Kencan Buta? Baiklah, besok di Hotel Grand Tianlan. Aku akan mengaturnya untukmu, tanpa kerabat atau teman. Bisakah kamu menerimanya? Biro Urusan Sipil Jiangcheng. Aku akan pergi mengambil uang pesangonku. Biaya pernikahan besok, aku yang akan menanggungnya. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan uang dalam jumlah kecil itu. Sampai jumpa nanti. Aula besar Guan. Halo. Permisi, apakah ada yang melihat ransel? Sudut Ibu Lujing. Nah. Ibu. Mengapa Ibu? Mengapa Ibu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini? Ibu sudah sangat tua. Bagaimana jika Ibu tersandung atau terbentur? Tidak apa-apa. Ibu belum 70 atau 80 tahun. Ibu ingin, selagi ibu masih punya 2 tahun ini, bekerja sedikit lebih lama, menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Selain itu, situasi keluarga kita juga tidak baik. Ibu masih ingin
menabung uang mahar untukmu. Ibu. Aku sudah menikah. Mulai sekarang ibu, tidak perlu menabung uang mahar untukku lagi. Kamu sudah menikah. Kamu bicara omong kosong. Apakah kamu pikir ibu terlalu mendesakmu? Jika kamu menghadapi kesulitan apapun, jika terjadi sesuatu kita bisa membicarakannya. Kamu, jangan terburu-buru mencari pasangan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Mulai sekarang, tidak perlu terburu-buru, Bu. Kami sudah mendapatkan akta nikah. Lihat, ibu. Apakah kamu berbohong padaku? Xiang Fanglan, manajer perusahaan Tianlan. Apakah kamu menemukan monster jelek? Lihat, Suyun, penyelamat hidup, milik bos, akan datang dan mengambilnya kembali. Barang-barang yang ditinggalkannya, dia memerintahkan kita untuk memberinya sambutan yang meriah. Kenapa kamu tidak mengepel lantai? Apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Xiang, ini anakku. Dia baru saja kembali dari dinas militer. Kami sudah lama tidak bertemu. Maaf, anakmu kembali dari dinas. Apa hubungannya denganku? Jika kamu tidak mau bekerja, maka jangan bekerja. Apakah kamu pikir kamu siapa? Datanglah ke perusahaan besok. Ambil uangmu dan E-nya. jika aku tidak bekerja, aku tidak bekerja. Jaga bicaramu. Sungguh arogan. Siapa kamu? Aku adalah dermawan penyelamat hidup bosmu. Di dalam ransel yang kutinggalkan, ada tepat 400.000 tunai. Di kompartemen dalam, ada juga informasi identitas diriku. Lihatlah, bagaimana seharusnya kamu menyambut kami. Xiao Liu, Ya, ambil ransel itu dan bawa ke sini untuk kulihat. Ibu, Sensisi Putri Xiang Fanglan. penyelamat bos besar. Apakah dia sudah tiba? ibu mertua. Liu Wei Putra Naga Biru. Sisi. Lu Jing. Itu, kenapa kamu di sini? Shishi. Siapa dia? Seorang teman. Seorang teman. Bisakah seorang teman mencapai tahap membicarakan pernikahan 5 tahun yang lalu? Kamu memberitahuku, kamu sakit parah dan membutuhkan sejumlah besar uang. Aku membawa uang pertunangan, uang muka untuk rumah dan mobil yang telah ditabung keluarga. Tidak tahan dan melompat keluar jendela. Aku sangat patah hati sehingga aku bergabung dengan militer di luar negeri untuk memutuskan semua ikatan. Kepergian itu berlangsung selama 5 tahun. Lu Jing. Dulu aku benar-benar menderita penyakit mematikan. Pada akhirnya, aku berbohong padamu. Aku sebenarnya sudah pulih. Jelaskan dirimu dengan jelas. Sederhananya, hanya saja aku tidak mau, karena kamu menyelamatkanku. Aku harus terikat padamu. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Kamu mengosongkan tabungan keluargamu, namun kita harus memulai dari nol. Bagaimana jika kita menderita pukulan seperti itu lagi? Aku tidak punya harapan lagi untuk masa depan kita. Tapi Tuan Muda Li berbeda. Dia adalah manajer umum grup Tianlan. Satu kata saja bisa membuat ibuku di grup Tianlan menjadi seorang manajer. Satu pemikiran saja bisa membuat keluargaku melambung ke langit. Lu Jing, kamu tidak bisa memberiku semua ini. Oleh karena itu, inilah sebabnya kamu menyembunyikan ini dariku. Kamu bergabung dengan militer di luar negeri. Aku merekomendasikan Bibi ke grup Tianlan untuk bekerja di sana. Ini bisa dianggap kompensasi untukmu kan? Banyak orang ingin masuk ke grup Tianlan tetapi tidak bisa. Selain itu, uang yang Bibi dapatkan di grup Tianlan selama beberapa tahun terakhir ini cukup untuk mengkompensasi kebaikan yang kamu tunjukkan padaku saat itu. Aku sudah bersikap benar padamu. Ibu, kita tidak melakukan ini lagi. Kita tidak tahan. Bagaimana dengan hutang budi ini? Jangan terburu-buru melampiaskan amarahmu. Biar aku beritahu sesuatu. Apa itu kenyataan? Lihat. Coba lihat, apakah keluargamu pantas mendapatkan shishi? Besok adalah pernikahan aku dan Shishi. Semua keluarga kaya di kota akan hadir. Para elit akan berkumpul. Bahkan 4 dewa perang agung akan hadir secara pribadi untuk memberikan ucapan selamat kepadaku. Namun, anak sepertimu sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Ini bukanlah pesta kalangan atas, tapi aku bisa demi Shishi. Karena Shishi memberimu izin khusus untuk masuk Hotel Grand Tianlan. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu mengetahui dengan jelas dan nyata.
Kesenjangan di antara kita. Apakah itu mengesankan? Kebetulan, pernikahan yang istriku, dia siapkan untukku, juga berada di Hotel Grand Tianlan. Ibu, ayo pergi. Baiklah, bagaimana dengan uangnya? Bagaimana dengan tunjangan pembebasan militer anakku? Ibu, tenang saja, harta milikku, tak seorang pun berani mengambil, paling lambat besok. Mereka akan menyajikannya dengan kedua tangan. Jangan menyesal. Kamu pada dasarnya tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Kamu tidak bisa mengenali kenyataan. Ditakdirkan untuk menjadi kuli. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Tunggu sampai besok, ketika dia datang ke pernikahan. Dia akan bisa merasakan kesenjangan di antara kita. Dan dia akan menghormatimu, seolah menghormati dewa. Gerakanmu, mengapa begitu lambat? Serahkan. Aku ingin melihat. Lo Jing itu. Apakah dia hanya berlagak? Hitung uangnya. Mari kita lihat apakah jumlahnya tepat 400.000. Bukankah dia mengatakannya? Ini adalah Komandan Asura. Di sini, bahkan tidak ada namanya. Ibu, uang itu sudah dihitung dengan jelas, tepat 400.000. Uangnya cocok, tetapi kartu hitam ini yang digunakan untuk memverifikasi identitas. Kita tidak bisa tahu, apakah itu ada hubungannya dengan Lo Jing. Tidak, masih tidak bisa mengerti. Ibunya bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dia pasti menghitung uangnya terlebih dahulu dan membiarkan putranya datang untuk mengklaimnya secara curang. Tidakkah kamu bisa melihat bahwa Sungguh tercela. Pantas saja dia merasa bersalah pada akhirnya dan tidak berani mengambilnya. Mereka bahkan berani berkomplot melawan bos besar. Mereka berani berkomplot melawan. Jika ini benar-benar diberikan kepada mereka, ini akan menyebabkan insiden besar. Grup Tianlan. Halo, Ketua Yu, Anda memanggil saya. Besok siang, Hotel Grand Tianlan, aktifkan mode keamanan. Kecuali satu resepsi pernikahan, semua perjamuan dibatalkan sepenuhnya. Selain itu, tamu yang memesan di muka juga tidak akan diterima. Beri kompensasi kepada mereka semua. Apakah kamu mengerti? Mengerti, tapi Ketua Yu, apa maksud dari ini? Jangan bertanya, lakukan saja. Apa yang terjadi? Ketua Yu mengeluarkan perintah yang ketat. Besok Hotel Grand Tianlan, semua perjamuan dibatalkan sepenuhnya. Kecuali untuk satu perjamuan pernikahan. Ketua Yu benar-benar mendominasi. Dia telah memesan seluruh Tianlan Grand Hotel untuk mengadakan pernikahan milikmu dan Shishi. Itu tidak dilebih-lebihkan. Namun, Lu Jing ini baru saja bersumpah dengan sungguh-sungguh, mengatakan dia akan datang ke Hotel Grand Tianlan untuk mengadakan perjamuan pernikahan. Ini sebenarnya memberinya lagi jalan keluar yang anggun. Yo Wei, jangan dimasukkan ke hati. Lo Jing itu, dia hanya orang biasa. Dia hanya berlagak. Shishi, kau lihat kekuatanku sekarang kan? Desak. Aku akan menjadikanmu menjadi seseorang wanita paling bahagia di dunia. Grup Tianlan. Sudah diselidiki dengan jelas. Seluruh Dacia, sistem intelijen menunjukkan siapa yang pensiun kemarin di sana. Dan hanya ada satu orang. Siapa? Komandan Asura A. Setelah dia menyelesaikan misi terakhirnya, merasa bahwa dia telah mengumpulkan terlalu banyak karma pembunuhan, memilih untuk pensiun secara sukarela. Misi macam apa? Karma pembunuhan itu begitu berat, sampai membuat seorang komandan pensiun. Menghancurkan sebuah negara. Menghancurkan sebuah bangsa. Tempat berkumpul bagi para kriminal besar global yang dinamakan negara kelima. Kekuatan militer mereka sangat besar. Peralatan mereka canggih. Mereka menipu warga dunia untuk pergi ke pulau itu, memaksa mereka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Semua negara tidak berdaya. Lalu, Raja negara memerintahkan Komandan Asura untuk melaksanakan misi menghancurkan negara itu. Komandan Asura pergi ke pulau itu sendirian. Dalam satu malam, membunuh 100.000 musuh. Negara kelima berubah menjadi neraka. Sejak saat itu negara kelima dibangun kembali sebagai Aula Asura. Negara-negara di seluruh dunia menetapkan baginya tingkat kehancuran bencana.
memberinya peringkat tingkat dewa. Dia juga malapetaka tingkat dewa, satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan penghancur negara. Bencana bagi dunia, aset penting bagi bangsa kita. Jempikan jari, bisa menutupi langit. Aku hanya tidak tahu bagaimana pria terhormat itu setelah pensiun. Bagaimana kemajuan kencan butanya? Apakah ada harapan untuk dipersatukan dalam pernikahan dengan cucu tertua dari? Apakah Anda adalah taipan tangan Giam? Justru karena aku memaksanya kencan buta. Dia dengan santai menari, seorang pemuda yang tidak dikenal, dan mendapatkan akta nikah. Jangan sebut-sebut lagi. Yutla, Anda terlalu ceroboh. Anda gagal mengendalikan perjodohan emas ini. Sungguh sangat disayangkan. Namun putraku yang tidak pantas Liu Wei memenuhi harapan semua orang. Dan dengan bahagia mendapatkan istri yang berbudi luhur. Besok adalah hari pernikahan akbar. Saya harap semua orang dapat datang dan menghormati kami dengan kehadiran Anda. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Terima kasih. Hotel Tianlan, resepsi pernikahan. Jinger, mengapa ini tempat pernikahan Liu Wei dan Xin Shishi? Apakah kita benar-benar salah datang? Siang ini, hanya ada satu pernikahan ini. Dan Yu Chao-king tidak memberitahu saya bahwa itu dibatalkan. Mungkin, kita bukan yang salah datang ke tempat ini. Jinger, ibu bertanya padamu, bagaimana kamu bertemu dengannya? Apa pekerjaannya? Pada hari pertama, kamu bertemu dengannya, kamu mendapatkan surat nikah. Dan pada hari kedua, kamu menikah. Tidakkah kamu takut dia mungkin menipumu? Saya rasa tidak. Mari kita tunggu sebentar lagi. Baiklah. Ketua Yu, kami sudah tiba di hotel. Semoga pernikahan baru Anda sangat beruntung. Siapa yang menyuruhmu datang? Putriku akan menikah. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mengadakan pernikahan saya sendiri. Apakah saya tidak boleh datang? Pernikahan macam apa yang kamu adakan? Seluruh Tianlan Grand Hotel, hari ini hanya ada upacara pernikahan putriku ini. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini membuat masalah. Menantuku adalah manajer umum grup Tianlan. Ayahnya bahkan adalah dewa perang naga biru. Berurusan dengan kalian semua, semudah membalikkan telapak tangan. Anda bilang, Dewa Perang Naga Biru. Itu adalah ayah Liu Wei. Sekarang kamu tahu rasa takut bukan? Jika kamu takut cepatlah enyah. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Saya takut. Dewa Perang Naga Biru bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu saya. Bagus. Berani-beraninya tidak menghormati Dewa Perang Naga Biru. Bahkan nyawanya adalah milik saya. Dengan kerabat seperti kalian, apa yang akan terjadi jika saya tidak sopan? Bidishan? Ada apa? Bagaimana dengan Dewa Perang Naga Biru? Anak bernama Lu ini datang untuk mengganggu pernikahanmu. Dia bahkan mengatakan mertuaku tidak cukup berkualitas untuk membawakan sepatunya. Bocah, apa maksudmu dengan itu? Aku secara khusus mengizinkanmu datang ke Grand Hotel Tianlan untuk menghadiri perjamuan pernikahanku. Kau berani membuat masalah di wilayahku. Penjaga. Tangkap bocah ini. Usir dia dari sini untukku. Tampar wajahnya 50 kali, patahkan kedua kakinya. Dan suruh dia berlutut di pintu masuk aula perjamuan. Sebagai peringatan bagi yang lain. Film was translated and narrated by M Media. Lu Jing, aku tahu bahwa karena apa yang terjadi hari itu, kamu merasa dendam. Jadi kamu mengklaim akan menikah hari ini. Dan itulah mengapa kamu datang. Untuk mengacaukan upacara pernikahanku. Namun, aku tidak menyalahkanmu. Demi hubungan kita di masa lalu, aku akan membantumu sekali lagi. Pergi dari sini sendiri. Mulai sekarang. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jika saya ingin tinggal, tidak ada yang bisa membuat saya pergi. Hak apa yang Anda miliki, dan maju untuk menengahi. Apakah kamu tahu ayahnya? Eksistensi macam apa dia? Dan apakah Anda tahu
Keberadaan macam apa saya ini? Lupakan Dewa Perang Naga Biru. Bahkan jika 4 Dewa Perang besar berkumpul di sini hari ini, di hadapan saya, mereka sama sekali tidak layak disebut. Seorang Dewa Perang tidak boleh diremehkan. Dan tentu saja tidak dihina. Tahukah kamu, hal-hal yang baru saja kamu katakan. Jika kita memperkarakan masalah ini, kamu seharusnya sudah lama di penjara. Apakah kamu tahu? 3 Dewa Perang telah tiba. Dewa Perang ada di sini. Lu Jing, aku akan melihatmu. Berapa lama kamu bisa terus menentang? Anda tunggu saja dan lihat. Jingar berhenti bicara. Dewa Perang ada di sini. Putraku menikah hari ini. Kita mungkin salah datang. Kita akan pergi sekarang juga. Ibu, kita tidak salah datang ke tempat ini. Yu Chao-King memberitahu saya, pernikahan itu adalah hari ini pada siang hari di Grand Hotel Tianlan. Yu Chao-Ching. Apakah kamu tahu Yu Chao-Ching? Orang macam apa dia? Dia adalah ketua grup Tianlan. Bahkan aku meremehkanmu. Bagaimana mungkin putri kesayangan surga seperti dia melihatmu secara langsung? Ketua grup Tianlan. Kita pasti salah datang. Ayo pergi. Mau coba pergi? Terlambat. 3 Dewa Perang. Bocah bermargalu itu sedang melontarkan omong kosong di sana. Mengandalkan ketidakhadiranmu, dia menghina Anda dengan sembarangan. Saya tidak tahan lagi. Anda bicara. Dia. Ya benar sekali. Anak sombong yang tidak tahu diri. Dia menghina Anda berkali-kali. Pergi dan hajar dia habis-habisan untukku. Ini adalah perjamuan pernikahan keluarga Anda. Seseorang menghina kita di sini. Seharusnya kami yang meminta pertanggungjawaban Anda. Mengapa Anda mengajukan keluhan? Jika ada masalah, temui besan Anda Dewa Perang Naga Biru. Jangan tanya kami. Di sini, bagaimana saya bisa bertemu dengan Komandan Asura? Apa yang sedang terjadi? Jangan panik dulu. Pertama beritahu Naga Biru. Tunggu sebentar lagi. Macan Putih. Kalian semua sudah tiba kan? Apel, anakku, terlibat perkelahian dengan Komandan Asura. Saya akan segera bergegas ke sana. Kendarai mobil lebih cepat. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi, karena 4 Dewa Perang Agun berjiwa seluas lautan, dan tidak mau repot-repot mempedulikanmu bocah. Maka aku juga tidak akan banyak bicara, tapi Ketua Yu demi perjamuan pernikahanku. Secara khusus mengosongkan semua perjamuan di Hotel Tianlan. Seberapa tinggi dia menghargai Li Yowei? Kau bilang Ketua Yu adalah istrimu. Aku sama sekali tidak akan mentoleransi ini. Di mana pengawal naga biru? Tangkap bocah bermargalu ini. Berikan perintah kepadaku. Hapus namanya dari Jiang Cheng selamanya. Putuskan jalan hidupnya. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Ketua Yu, kenapa kau ada di sini? Berlutut. Maafkan aku kawanku Yu Chao-King. Ketua Yu, apa maksudmu? Kau benar-benar memukul demi bocah ini. Perjamuan pernikahan di Hotel Tianlan. Sudah kubilang batalkan semuanya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ketua Yu, Yu Wei kita sepenuhnya mengikuti instruksimu. Seluruh Hotel Tianlan hanya perjamuan pernikahan keluarga kita. Semua yang kukatakan, juga termasuk keluargamu. Apa? Ibu, saya tahu kita tidak salah datang ke tempat ini. Jati ini, menantu perempuan yang Anda temukan untuk ibu. Dia benar-benar cantik. Dibandingkan dengan bintang-bintang besar itu di TV. Itu bagus. Ketua Yu, jadi hari ini adalah perjamuan pernikahan untuk Modan. Pemuda ini benarkah? Ketua Yu, aku sangat mengenal Lu Jing. Dia baru saja pensiun dari militer. Dia sangat miskin, orang sepertimu. Bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Ini bukan urusanmu. Bawa kerabat dan teman-temanmu, dan pergi ke hotel lain. Tempat ini sedang dikosongkan, ambil semua barang-barangmu. Dan buang semuanya. Akhirnya, berlutut dan minta maaf.
Sepertinya seseorang di sini berbicara terlalu percaya diri, mencelakai diri sendiri dengan perbuatan sendiri. Ketua Yu, lutut seorang pria bernilai emas. Dengan begitu banyak orang yang hadir, kau merusak perjamuan pernikahanku, di mana aku keluarga Li akan menaruh muka. Yu Xiaoqing, ayahku adalah dewa perang naga biru. Dulu kakekmu yang memohon padaku untuk datang dan menjadi manajer di Grand Hotel Tianlan milikmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Kau mengacaukan tugas yang kuberikan. Kau melanggar peraturan perusahaan. Kau menyia-nyiakan sumber daya hotel. Aku tidak hanya berhak memerintahmu. Aku juga bisa memecatmu. Kau ingin bicara denganku tentang peraturan perusahaan? Baiklah. Aku akan membicarakannya denganmu. Lu Jing menghina ayahku. Jadi kenapa? Menurut hukum dan peraturan Dacia, menghina dewa perang naga biru, kejahatannya dapat dihukum mati. Kau menghina dewa perang. Saya memang mengatakan itu. Dewa Perang Naga Biru tidak layak membawakan sepatu saya. Jika Dewa Perang Naga Biru benar-benar memiliki putra seperti ini, maka itu bukanlah penghinaan, tetapi fakta. Dewa perang naga biru telah tiba. Ayahku ada di sini. Lu Jing, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Sebelumnya, 3 dewa perang agung sangat dihormati. Tidak sudi berurusan dengan orang seperti orang picik sepertimu. Apakah kamu pikir keberuntungan semacam ini akan terjadi terus-menerus? Suyun, Anda berada di tempat saya, menyapu lantai selama bertahun-tahun. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda tiba-tiba punya sayap? Jeti ini anak Anda ya? Dia berhasil menggait Ketua Yu, tapi hari ini, perkataan siapapun tidak akan berlaku. Orang yang memimpin 100.000 prajurit elit, Dewa Perang Naga Biru adalah besan saya. Pernikahan ini, saya akan membuat kematian Anda menyedihkan. Nah, Anda telah menimbulkan kekacauan besar. Jangan khawatir, Ibu. Jika langit runtuh, putra Ibu yang akan menopangnya. Itu menunjukkan ambisi besar. Anda anak ini, di depan Dewa Perang. Apa yang Anda miliki untuk melawan? Ketua Li Shishi. Putra saya sedikit impulsif barusan. Dia tidak bermaksud begitu. Saya di sini. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Yu Xiaoqing, kata-kata yang baru saja kau ucapkan padaku, aku mengembalikannya kepadamu persis seperti itu. Jika Lu Jing tidak datang ke sini dan berlutut bersujud dan meminta maaf, masalah ini sama sekali tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Mereka di sini. Kau pergi duluan. Masalah di sini. Serahkan padaku untuk menanganinya. Perjamuan pernikahan bahkan belum dimulai. Mengapa saya harus pergi? Bahkan Dewa Perang Naga Biru telah tiba. Tidakkah kau melihatnya? Jadi kenapa? Hari ini, bahkan jika raksasa burung hantu malam datang, dia masih harus membungkuk dan memberi hormat kepada saya. Bahkan jika pelindung Dharma Faja diundang, dia masih harus menundukkan kepala dan tunduk kepada saya. Besan saya. Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi? Beberapa orang The ini film was membuat masalah di translated pernikahan and kami, narrated terutama by Lu Jing ini. Media. Dia berulang kali berbicara tidak sopan kepada Anda. Dia bahkan membuat putra Anda berlutut dan meminta maaf kepadanya. Katakan padaku, betapa keterlaluan ini. Di mana orangnya? Cepat kemari sekarang. Berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang Naga Biru. Sudah diselidiki dengan jelas. Komandan Ashura membunuh 100.000 musuh dalam semalam. Satu-satunya yang memiliki kemampuan bencana tingkat dewa untuk menghancurkan suatu negara. Bencana bagi dunia, aset penting bagi bangsa kita. Dia bisa menutupi langit hanya dengan jentikan jarinya. Ayah, bagaimana ayah berencana menghadapinya? Rencana awal saya adalah untuk mematahkan kaki bajingan ini, harus lumpur. Suruh dia berlutut di sini sampai perjamuan pernikahanku selesai, dan kemudian menghukumnya dengan berat setelah itu. Dewa Perang Naga Biru. Apakah Anda akan membela putra Anda? Tidak, saya tidak akan berani. Ayah, ini ayah.
Kalian semua keluar. Ayah, dasar anak durhaka. Berlututlah. Ayah, kau demi orang rendahan. Benar-benar melayangkan tangan padaku, memukulmu. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu juga. Anda benar-benar seekor katak di dalam sumur yang menatap bulan di langit. Serangga kecil yang menatap langit biru. Apakah Anda tahu siapa orang yang Anda sakiti hari ini? Siapa dia? Dia. Siapa dia? Dewa Perang Naga Biru Anda berlebihan. Anda dan ayahku berbagi persahabatan yang mendalam. Sekarang, Anda bersedia demi kami untuk keluar dan menegakkan keadilan. Chowking di sini. Berterima kasih sebelumnya. Saya beritahu Anda, dia tidak melakukan ini demi Anda. Cukup. Berhenti mencoba bersikap tangguh. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Chowking. Tuan Lu. Saya mengenalnya. Ini semua. Banjir besar menyapu kuil Raja Naga. Kesalahpahaman. Dewa Perang Naga Biru. Dalam masalah ini kedua belah pihak bertanggung jawab. Saya untuk sementara tidak akan mempermasalahkan hal ini. Namun Liu Wei tidak memahami tugas yang saya berikan, menyebabkan bentrokan dengan tanggal pernikahan saya. Mengenai masalah ini, bagaimana saran Anda untuk menanganinya? Ketua Yu, bentrokan pernikahan ini adalah semacam takdir. Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Saya melihatnya seperti ini. Mengapa kedua keluarga kita tidak menggabungkan acara dan menyelenggarakannya bersama? Hari ini adalah perjamuan pernikahan untuk saya dan Yu Chowking. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dan semua orang yang hadir di sini, mereka yang tidak ada hubungannya dengan Chowking, harus keluar dari aula perjamuan. Anda menentang semua otoritas. Hari ini jelas, pernikahan putri saya. Anda pikir Anda ini siapa? Hanya kami yang berhak memutuskan. Pesan saya, jika Anda tidak bertindak hari ini, usir orang-orang ini. Saya akan meremehkan Anda. Anda diam. Ketua Yu. Tuan Lu. Saya mengerti. Saya akan melanjutkan sesuai dengan instruksi Anda. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Hari ini disebabkan oleh kelalaian putra saya. Pernikahan keluarga kami akan diadakan pada tanggal lain. Mohon semuanya pulanglah. Saudari Kim, saya adalah anggota keluarga Yu. Apakah Anda yakin Anda ingin mengusir saya? Kakak Yu, cepat bantu aku. Yu Rulong, mengapa tahu ada di sini? Jika bukan karena undangan Tuan Mudali, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda dan pria ini, yang baru Anda temui 2 hari lalu, akan menikah? Kakek selalu berharap Anda menikahi orang itu adalah bakat tak tertandingi. Seseorang yang dapat menyapu besi bencana alam. Dia juga dermawan besar yang dapat memungkinkan keluarga Yu kita untuk melambung ke puncak ketenaran. Lihatlah diri Anda, dan Anda benar-benar berani, egois dan asal-asalan menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Anda akan membuat kakak dan kita semua di keluarga Yu sangat kecewa. Yu Rulong, kau menyalahgunakan wewenangmu, mengabaikan semua hierarki, dan mencoba menceramahi saya sekarang. Anda adalah orang yang menyalahgunakan wewenang. Bukankah Anda hanya mengandalkan favoritisme kakek terhadap Anda? Apa hebatnya itu? Di belakang saya, mencari orang yang tidak berguna seperti itu. Anda hanya mencoba menghindari pernikahan. Takut kakak akan memberikan posisi pewaris, hanya menyerahkannya kepada saya. Kau seseorang yang kecanduan judi, seorang playboy bejat yang membenci pekerjaan dan menyukai kemudahan. Hak apa yang kau miliki untuk menyebut orang lain tidak berguna? Kau membuat kakek berapa kali kecewa. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Grup Tianlan dihancurkan di tangan orang sepertimu. Jadi Anda mengatakan, Anda mengakui bahwa pernikahan kilat ini adalah untuk mengonsolidasikan posisi Anda sendiri. Ya, jadi kenapa? Saya katakan kepada Anda, saya tahu orang yang menyelamatkan kakak. Oleh karena itu, kakek diselamatkan oleh saya. Meskipun Anda menikah dengan orang yang tidak berguna hari ini, Anda tetap tidak akan bisa mengambil kendali Grup Tianlan. Saya akan melakukan perjalanan ke Jiangcheng dan mengunjungi keluarga Yu Anda sekali. Aku akan menganugerahkan kekayaan besar kepadamu. Jiangcheng akan segera berubah drastis. Kau harus siap menerimanya. Ya, dia bilang Jiangcheng akan segera berubah drastis. Dia pasti orang yang menyelamatkan kakak, Tuan Muda Yu. Apakah kau yakin kau mengenal tokoh penting itu? 5 menit. Dalam waktu 5 menit, aku akan memanggilnya kemari. Mengandalkan dia, aku bisa mendapatkan kembali dukungan kakak dan membuat Yu Chowking ini menderita kehancuran total, kehilangan segalanya. Tuan Mudali, aku akan mendukungmu dalam situasi hari ini, pernikahanmu. Lanjutkan saja upacaranya. Baik, kalau begitu,
Terima kasih Kakak Yu. Menantu laki-laki saya benar-benar menjanjikan mengenal seseorang seperti Tuan Muda Yu. Kalau tidak, hari ini kami akan menjadi pengecut total. Lu Jing, mungkinkah berdiri di belakang Ketua Yu, satu-satunya sumber kepercayaan dirimu. Dan jika Ketua Yu kehilangan pengaruhnya, bagaimana kamu akan mengatasi dirimu sendiri saat itu? Dan jika saya bisa membuatnya menunggangi angin dan bangkit, melesat 90.000 li lurus ke atas, apa yang akan Anda lakukan saat itu? Apa yang kamu katakan? Yurulong, bukankah Anda menyombongkan diri bahwa Anda mengenal tokoh penting itu? Bukankah Anda berulang kali mengklaim bahwa Anda bisa menghubungi kebanggaan surgawi itu? Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda bisa membuat ponsel saya berdering. Ini. JT itu hanya kebetulan. Anda benar-benar membuat saya takut. Shishi. Aku menemukan. Pria itu. Mantan pacarmu, menyombongkan diri begitu hebat. Apakah dia sakit jiwa? Lu Jing, apakah kamu masih akan terus membuat masalah? Jika kamu terus membuat masalah, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelesaikan situasi ini, kamu juga akan merugikan Ketua Yu. Apakah kamu ingin menjadi bahan tertawaan semua orang sebelum kamu berhenti? Xiao Hei, pada saat ini, mengapa Anda menelepon saya? Bos, pernikahan Anda disiarkan langsung secara global. Kaisar ke-8 Aula Asura, Saya dan saudara-saudara saya semua menonton. Guru Taupur dan Aula Asura. Selamat. Siaran langsung global. Benar sekali. Saya sedang menjelajahi nasional kelima. Melihatnya muncul. Liu Tu Aula Asura. Pengantin wanita benar-benar cantik. Dia pantas untuk bos. Kakak saya jujur saja. Alih-alih menemukan penyelamat keluarga kami, dia malah menemukan orang tak berguna. Pernikahan kilat. Lihat betapa marahnya kakek. Dia dirawat di rumah sakit karena hal itu. Menikahi anak laki-laki yang begitu miskin dan mengadakan pernikahan seperti ini. Reputasi keluarga Yu saya telah hancur total. Bagaimana pernikahan ini berubah menjadi siaran langsung global? Apa yang sedang terjadi? Kakak King, aula perjamuan Hotel Tianlan kami memiliki peralatan siaran yang canggih dan lengkap. Aku hanya menginvestasikan sedikit uang agar semua orang yang berhubungan denganmu bisa menggeser layar dan melihatnya. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Ini adalah masalah pribadi keluarga Yu. Ini tidak boleh dipublikasikan. Cepat hentikan. Bagaimana bisa berhenti? Hari ini aku bermaksud membiarkan Tionghoa perantauan di seluruh dunia menyaksikan upacara serah terima posisi ketua keluarga Yu kita. Apa kau tidak takut dipermalukan? Kau tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Aku hanya ingin anggota keluarga Yu semuanya tahu, kau Yu Chao-King adalah betapa tercelanya pria yang kau temukan itu, dan betapa tidak bergunanya. Tuan Muda Yu, masalah bisa berhenti di sini. Jika kau terus membuat masalah, kau pasti akan menyesalinya. Ngomong-ngomong Tuan Muda Yu, karena Lu Jing sudah terungkap, kapan bakat surgawi tak tertandingi yang kamu kenal? Kapan akan tiba? Aku bilang 5 menit, dan itu berarti 5 menit. Tuan muda tertua dari keluarga Ye di Imperial Capital, Ye Qiui telah tiba. Lihat, dia sudah tiba. Ternyata dia. Siapa? Kelompok keuangan nomor 1 di Dacia. Tuan muda keluarga Ye, Ye Qiui. Biar ku beritahu. Aset keluarga Ye. Mereka tersebar di seluruh dunia. Dan Ye Qiui, Pangeran Ye, bakat luar biasa nomor 1, milik keluarga Ye. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga Ye. Jadi dia adalah dermawan besar itu. Benar, Tuan Muda Ye adalah dermawan itu, penyelamat kakak. Dialah orangnya yang memadamkan bencana tingkat surga. Bakat surgawi tak tertandingi. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya yang bisa mencapai ini adalah Tuan Muda Ye. Hanya dia seorang. Tidak. Tidak mungkin dia. Ye Qiui bertahun-tahun yang lalu sudah berusaha menikahiku dan mengambil alih keluarga Yu. Setelah ditolak olehku beberapa kali. Itu semua adalah Yurulong. Orang ini mengkhianati miliknya sendiri, mencoba bergabung dengannya untuk membalas dendam padaku. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan segera tahu. Tuan Muda Ye, dengan hormat saya umumkan bahwa pada hari penuh sukacita ini, saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Mempersembahkan sepasang jimat kepunahan keturunan, mempersembahkan satu kuali dewa perunggu, mengharapkan bencana besar menimpa mempelai pria, agar dia menemui akhir yang mengerikan.
mempersembahkan satu lonceng berlian agung, berharap pasangan itu akan segera menghadiri pemakaman satu sama lain, dan gagal mencapai hasil yang positif. Kini tuan muda tertua keluarga Ye di ibu kota Kekaisaran. Ada apa? Keluarga Yu tamat. Itu adalah benda bencana terkenal dari Dacia. Mampu mendatangkan bencana tingkat misterius dan tingkat kuning. Guru Langit Sang. Mereka bahkan mungkin mewujudkan yang legendaris, bencana tingkat surga dan tingkat bumi. Ketua Kok. Hari ini mereka telah datang secara khusus untuk menimpakan bencana padaku. Benarkah begitu? Lu Jing, aku telah menyakitimu. Seharusnya aku tidak menikah kilat denganmu, menyeretmu ke dalam konflik yang melibatkan keluarga Yu ini. Lu Jing, kau tidak bersalah. Bawa bibi dan segera pergi. Semuanya masih bisa diselamatkan. Pergi. Yu Qiaoqin. Demi menghindari Tuan Muda Ye, kau dengan santai mencari pria acak dan menikahinya. Apa kau pikir dia bisa pergi? Naik ke panggung. Mulai perjamuan. Tingkat bencana besar. Yu Qiaoqin. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau, di depan semua orang di sini, setuju untuk menikahi Tuan Muda Ye, kejadian hari ini, aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Jika tidak, begitu jimat kepunahan keturunan terbakar, lonceng berlian agung berdentang, dan kuali dewa perunggu dibuka. Bencana surgawi akan turun. Semua orang akan terlibat karena dirimu. Kau ingin mengancamku. Lupakan bahwa aku sudah menikahi Lu Jing. Bahkan jika aku masih lajang, aku tidak akan melirik sedikit pun pada seorang Ye Qiuyi. Kata yang bagus. Kau dan Lu Jing, itu hanyalah pernikahan kontrak. Jangan keras kepala tanpa harapan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, setelah menikahi Ye Qiuyi, Gu Tianlan, akan menjadi milikmu, kecuali kakak berbicara? Sebaliknya, perkataan siapapun tidak berarti. Kakak Qin sengaja menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Dia pasti menyimpan niat jahat. Kau serahkan grup Tianlan untuk aku kelola. Kau berhenti dulu. Dari wanita dan judi. Baru datang bicara padaku tentang grup Tianlan. Kakak, karena kau sangat bias. Jangan salahkan aku. Apa kau masih berani menyebut kakak? Jika bukan karenamu menolak menikahi orang mulia itu, kakak marah hingga pingsan karenamu. Dia tidak bisa datang lagi. Lalu, bagaimana jika orang yang dinikahinya justru adalah dermawan besar itu? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Orang yang menyelamatkan kakekku dapat memadamkan bencana tingkat langit. Beraninya kau masih mengatakan kebohongan seperti itu? Apakah kau punya kemampuan itu? Saya memiliki kemampuan. Apakah Anda memiliki umur untuk melihatnya? Apa yang terjadi di sini? Lonceng berlian agung ini dan kuali dewa perunggu adalah benda dari zaman kuno. Benda yang menyebabkan bencana besar. Benda-benda pembawa bencana seperti itu secara alami memiliki kejahatan. Wajar jika muncul fenomena aneh. Jadi barusan, hanya fenomena aneh yang muncul. Itu hanya kebetulan. Suyun, apa yang sedang diributkan oleh putra Anda? Saya pikir dia berada di luar hari ini, bertugas sebagai prajurit selama beberapa tahun, dan sekarang tidak tahu siapa dirinya lagi. Ketua Yu hanya memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna, dan hanya menikah kilat dengannya sebagai perisai. Namun dia benar-benar berani memuliakan dirinya sendiri, mengklaim sebagai dermawan besar. Orang mulia yang menyelamatkan kakekku adalah Tuan Muda Ye. Tidak ada yang bisa meniru dirinya. Yu Qiaoqin, jika kau hari ini tidak menikahi Tuan Muda Ye, itu berarti melanggar keinginan kakak, bersikap tidak berperasaan dan tidak adil. Oleh karena itu, kau tidak layak untuk mengelola grup Tianlan. Hanya kakek yang berhak mengatakan itu. Kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Kau yang bermargalu, Tuan Muda Ye akan menikahi istrimu. Mengapa kau berdiri di sana dengan bodoh? Apakah kau menunggu pesta? Kalian badut-badut tak berarti, bersusah payah untuk membuat keributan di perjamuan pernikahan saya. Sungguh menghibur. Saya bahkan tidak sempat berterima kasih kepada Anda. Bagaimana Anda bisa pergi? Lu Jing, mereka bukanlah orang yang bisa kamu mampu provokasi. Cepat pergi. Kau yang bermargalu, kau berani memukul keluarga Longmu. Kau pasti mati. Guru Langit Syam, aktifkan jimatnya. Lakukan kutukan. Ya, Anak-anak Aula Asura, dengarkan perintahku. Hari ini adalah kegembiraan besar perjamuan pernikahan saya. Jika ada yang berani menimbulkan bencana, saya akan membalas setiap keluhan dan mengejar mereka sampai akhir. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Aula Asura sialan macam apa itu? Panggungnya bahkan belum disiapkan, dan gairah aktingmu sudah menggigitmu. Apakah kau sedang syuting drama pandan di sini? Guru Langit Syam, lakukan gerakanmu. Tunggu,
Mengenai masalah keluarga Yu, aku bisa berkompromi. Tapi, jangan mempersulit orang lain. Lu Jing, kamu menunjukkan keberanian dengan membantuku. Aku sangat berterima kasih padamu. Masalah ini berakhir di sini. Cepat pergi. Hari ini di pernikahanku. Siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus pergi? Aku yang memutuskan. Karena aku sudah bicara. Kamu bisa. Tenang saja. Dia tidak hanya akan gagal menimbulkan bencana, tetapi dia juga akan menderita. Hukuman 10 kali lipat. Kita hanya pasangan berdasarkan perjanjian. Jangan memaksakan diri. Itu tidak sepadan. Yu Xiaoqin, kau memperlakukan orang luar lebih baik daripada kau memperlakukan saudara-saudaramu. Kau sangat pilih kasih. Lu Jing, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Bawa Bibi dan cepat pergi. Setelah pernikahan, aku akan memberimu kompensasi. Ini, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa yang kita lakukan di sini? Bibi, jimat pemusnah keturunan, dapat melepaskan bencana tingkat mendalam. Paling banter keluarga akan terpisah. Paling buruk, keluarga akan hancur dan nyawa melayang. Selain itu dalam waktu singkat, itu dapat diaktifkan dengan cepat. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Bagaimana dengan Anda? Mereka mengincar aset keluarga Yuko. Sebelum mereka berhasil, mereka tidak akan menyentuhku. Aku akan menunggu kakak tiba. Bibi dan Lu Jing kalian duluan. Yu Xiaoqin, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kau terlalu sombong. Guru Langit Syam langsung melewati Lu Jing perisai manusia ini dan mengarah pada Yu Xiaoqin. Berikan padaku. Ya. Angin api guntur. Bangkit. Aktifkan mata langit. Temukan rumah sakit pertama Jiancheng. Kamar 604. Nomor 604. Bukankah itu kamar rumah sakit ibuku? Ibuku sedang menjalani dialisis karena uremia. Apa yang kalian coba lakukan? Yurulong, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Yu Xiaoqin, bukankah kau mengatakannya sendiri? Bencana tingkat mendalam, paling banter memisahkan keluarga. Terburuk hancurkan keluarga dan bunuh anggotanya. Jika aku tidak menggunakan ibumu sebagai sasaran, bagaimana kau akan patuh mendengarkanku? Tercela. Guru Langit Syam, bakar. Jimat pemusnah anak. Kirim Bibi ke alam baka. The film was translated and narrated by M Media. Lu Jing, apakah ini yang kau maksud dengan gagal menimbulkan bencana dan malah mengharuskan kita untuk mengembalikannya 10 kali lipat? Ya. Xiao Hei. Dalam 5 menit, pastikan Bibi bebas dari bencana dan bahaya. Dan membalasnya 10 kali lipat kepada Yurulong. Xiao Hei. Siapa Xiao Hei? Pri kecil membakar jimat untuk mengusir kejahatan. Guru Tao Chunyang, Anda adalah seorang Grandmaster. Biarkan itu menjadi Anda yang memberikan sedikit kegembiraan untuk pernikahan bos. Aku tidak tahu. Mungkinkah? Apakah itu anjing yang dipelihara Lu Jin? Orang ini ingin menggunakan anjing untuk menakut-nakuti kita. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, sebentar lagi giliran dia. Yu Xiaoqin, aku memberimu kesempatan selama kau menyerahkan grup Tianlan kepadaku. Dan dengan patuh menikahi Tuan Muda Ye, aku akan membiarkan Guru Shang menentang langit dan mengubah takdir. Jika terlambat sedikit saja, nyawa ibumu akan hilang. Kakek, situasinya di luar kendali. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Membuat tuan tua marah hingga sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan kau masih menginginkan bantuan tuan tua. Jangan pernah memikirkannya. Sudah kubilang sejak lama. Kakak, jangan terburu-buru menikah dengan orang ini. Kakak, karena kau sangat pilih kasih, maka jangan salahkan aku. Kakek Anda sudah bangun. Putra durhaka itu Yurulong benar-benar mencoba membunuhku. Itu dia. Kakek, apa yang Anda lihat? Hari itu di hadapan Dermawan Agung yang menyelamatkan keluarga Yu kita. Allah Agung Guan adalah pemuda itu. Apa?
Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Jangan khawatirkan aku. Dia sedang terburu-buru untuk pergi kencan buta, tepat hubungi adikmu. Dan suruh dia menikah dengannya. Itu dia. Yu Qiaoqin. Jangan buang-buang usahamu. Kakek tidak akan menjawab panggilanmu lagi. Kamu menemukan seseorang untuk mengendalikan kakek. Ketua Yu, saya sarankan Anda untuk segera mengambil keputusan. Anda harus patuh menyerahkan grup Tianlan ini kepada Tuan Muda Yu. Jika tidak, ibumu berada dalam bahaya besar. Lu Jing, bukankah kau bilang kau bisa membiarkan ibu Ketua Yu bebas dari bencana dan menghindari bahaya? Mengapa kulihat penyakit ibunya semakin parah? Setelah 5 tahun di luar negeri, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Tampaknya keputusanku untuk putus denganmu adalah pilihan yang tepat. Kalian berdua diam. Hentikan tingkah absurdmu. Dermawan besar Tuan Tua Yu adalah Tuan Lu. Kau benar-benar telah melakukan kejahatan besar, namun masih tidak sadar. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Tuan Muda Yu sudah mengatakan bahwa dermawan besar yang menyelamatkan Tuan Besar Yu adalah Tuan Muda Ye. Ya ayah mertua, bukankah baru saja Anda menghormati mereka? Ketua Yu, Anda baru saja melepaskannya sekali bukan? Konyol. Ayah, apakah ayah salah paham? Aku dengar di tempat kejadian, kamu bukan satu-satunya dewa perang yang hadir. Mengapa kamu satu-satunya yang keluar untuk mengklarifikasi? Benarkah? Hak apa yang kau miliki untuk berani mempertanyakan kami? Tuan Lu sendiri hadir. Kami hanyalah seperti butiran pasir. Tidak berarti kami tidak perlu menjelaskan apapun padamu, bukan? Ini adalah hari pernikahan agung Tuan Lo. Kami tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Berulang kali Anda menantang batas kesabaran mereka. Baiklah, saya akan memberitahu Anda sekarang. Tuan Lu adalah tepatnya orang yang memadamkan bencana tingkat langit dan menyelamatkan Tuan Tua Yu. Dia adalah tokoh besar itu. Macan putih bersedia bersaksi. Aku kura-kura hitam bersedia bersaksi. Aku naga biru juga bersedia bersaksi. 4 dewa perang agung mempertaruhkan semua kehormatan kami. Menjaminmu, Lu Jin. Benar-benar kamu. 4 dewa perang agung. Sekelompok hanya pencari ketenaran itu saja. Apa yang Anda katakan? Aku bilang kalian 4 dewa perang agung hanyalah orang-orang yang dangkal, kurang dalam bakat dan pengetahuan, menduduki posisi tanpa jasa. Sekumpulan pencari ketenaran itu saja. Apakah aku sudah cukup jelas? Kau bocah, beraninya kau? Bencana tingkat langit di Balai Agung Guoan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian 4 dewa perang agung. Kalian benar-benar sama sekali tidak berguna. Seorang jenius tiada tara tiba dan memadamkannya hanya dengan jentikan jari. Anda tahu itu, namun Anda berani bersikap begitu sombong. Jenius tiada tara itu diundang oleh Ko Ye Kiwi. Kalian hanya mendapat manfaat dari pengaruhku itu saja. Sekarang pada akhirnya kalian menentangku. Bukankah kalian konyol? Anda adalah orang yang konyol. Tidakkah Anda tahu di depan siapa? Anda mengatakan kebohongan yang mengerikan seperti itu. Ye Qiuyi, penyangkalan Anda terhadap kami, mengklaim pujian secara palsu, tidak lebih dari mencari alasan untuk mencaplok perusahaan Yu. Tapi jenius tak tertandingi itu adalah Tuan Lu. Kata-kata kosong tidak berdasar. Siapapun bisa mengklaim apapun. Siapapun yang dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Orang itu adalah jenius tiada tara, dewa perang burung vermilion. Jika kau mengklaim bahwa Lu Jing adalah jenius tiada tara, maka aku bertanya padamu, mengapa dia bahkan tidak bisa memadamkan bencana tingkat mendalam yang menimpa ibu mertuanya sendiri? Mereka tidak bisa memadamkannya. Ini? Di depan semua tamu yang hadir, di depan jutaan orang Tiongkok, dan di seluruh dunia. Sebelum siaran langsung, kau terus mengklaim ini. Membalas 10 kali lipat. Mengapa? Masih tidak bergerak. Kurasa kalian 4 dewa perang agung hanyalah orang-orang yang dangkal. Dan kemudian, dengan sengaja membuat hal-hal menjadi misterius, kalian hanya secara acak menemukan seseorang untuk menutupi ketidakmampuan kalian untuk memadamkan bencana itu. Kepengecutan kalian. Ketua Yu, kamu ingin menikah kilat. Kamu ingin mencari seseorang untuk mengonsolidasikan posisimu di keluarga Yu. Tapi tidak perlu mencari orang seperti ini untuk menutupi segalanya kan? Selain itu, kemampuan apa yang dia miliki? Aku tahu yang terbaik bagimu untuk memujinya dan mengangkatnya menjadi bakat surgawi tak tertandingi. Keluarga Yu, aku khawatir ini terlalu berlebihan sehingga membuat orang merasa konyol, bukan? Kakek, lihat. Apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Orang yang bermargair ini, demi mengejar Chao King,
Benar-benar tidak tahu dan kurang ajar. Dia berani mengatakan apapun. Tuan tua, mungkinkah apa yang dia katakan bukan kebenaran? Bukankah Lu Jing adalah 4 dewa perang agung yang diundang Cao Qing, yang sengaja dipromosikan? Identitas Tuan Lu asli dan dapat diverifikasi. Apa yang terjadi hari itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ILQA. Dia murni menggunakan masalah ini untuk membuat masalah bagi Cao Qing, mengincar aset keluarga Yuko. Tuan tua, apakah itu benar? Lu Jing, sebenarnya sekuat itu. Mengapa? Dia bahkan tidak bisa menekan putraku Yu Rulong. Mereka tidak bisa menekannya. Tepat sekali kakek. Saya pikir Tuan Muda ini, tampaknya, tidak seperti yang Anda jelaskan. Lu Jing ini di sisi lain terlihat, seperti dia tidak punya kemampuan. Dia tidak memiliki sedikit pun penampilan seseorang yang terkemuka di mata publik. Seekor elang berdiri seolah tertidur. Seekor harimau berjalan seolah sakit. Seorang pria menyembunyikan kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kalian semua, pada dasarnya tidak tahu. Apa itu? Bakat surgawi tak tertanding yang sejati. Ruang ayah dari Yu Chao-Qing. Gadis terkutuk itu Cao Qing. Dia benar-benar tidak membicarakannya dengan kita dan menikahi seorang bocah bau tak bernama. Bukankah itu karena kau tidak punya wibawa di keluarga Yu? Kau tidak bisa memenangkan kepercayaan lelaki tua itu. Kalau tidak, apakah putri kita akan dengan santai mencari sembarang orang untuk dinikahi? Apa kau gila? Kau menyeretku ke dalam masalah ini juga. Itu salahmu. Jika putri kita menikah dengan keluarga lain, berdasarkan kemampuanmu yang minim, bisakah kamu mengelola grup Tianlan? Dan kamu berani membentakku, jika bukan karena fakta bahwa aku melahirkan seorang putri yang cakap. Aku tidak tahu kemana orang tua itu akan mengusirmu. Kau, Apa maksudmu kamu? Berhenti berdebat dulu. Kita harus cepat dan memikirkan cara bagaimana kita bisa sampai ke Hotel Tianlan untuk menyelamatkan kakak Yi Qiuyi, orang gila yang kehilangan semua kemanusiaannya karena melepaskan berbagai bencana di dalam kuali Dewa Perunggu. Sekarang kakak masih berpikir, Lu Jing adalah seorang jenius tiada tara. Jika kita tetap seperti ini sekarang, tidak mengambil tindakan apapun, itu akan berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? jika kau bertanya padaku, kakak tidak mengambil tindakan, pasti punya alasannya. Lihat dirimu, lihat bagaimana kamu menyembunyikan kepalamu. Seperti kura-kura saat sesuatu terjadi. Kau tidak berguna. Bagaimana aku bisa menikahimu? Orang yang tidak berguna seperti itu? Lalu apa yang bisa kulakukan? 4 dewa perang agung semuanya ada di sana. Bisakah aku menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka? Apa yang terjadi? Sangat ramai. Rulong ada di sini. Rulong pasti tahu situasi Cao Qing. Rulong, apa yang terjadi pada kepalamu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Apa kau tidak menonton siaran langsungnya? Siaran langsung. Itu semua ulah menantu baik keluargamu yang mengabaikan senioritas dan rasa hormat dan memukulku. The film Kami was tidak tahu translated hal seperti and ini terjadi. narrated by Kami M masih di Media. rumah, menunggumu kembali, dan memberitahu kami tentang situasi di Grand Hotel Tianlan. Ya Chunshen, ini, Xiaoyan dan aku, tentu saja belum mengakui yang disebut menantu itu. Dia yang memukulnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Paman tertua, apa kau masih sangat penakut sekarang? Apa aku bilang aku menginginkanmu untuk bertanggung jawab? Rulong, bagaimana situasi saat ini di Hotel Tianlan Grand? Ini sangat sederhana. Yu Chao-Qing ini secara acak menemukan sepotong sampah untuk dijadikan perisai. Tuan Muda Ye marah dan merebut pernikahan itu. Tuan Muda Ye akan segera menjadi menantu keluargamu. Kalian semua harus diam-diam bersukacita. Selain itu, mulai hari ini, semua urusan besar dan kecil keluarga Yu akan ditangani oleh putraku, Rulong sebagai perwakilan. Agar kalian tidak tahu, aku memberitahu kalian terlebih dahulu. Atas dasar hak apa? Aset keluarga Yu kami selalu dikelola sepenuhnya oleh kakak. Benar. Musuh. Seperti kata pepatah, anak perempuan yang menikah keluar seperti air yang tumpah, itu tidak bisa diambil kembali. Selain itu, properti keluarga Yu mustahil dimonopoli oleh Cao Qing dan orang bermarga Lu ini dengan berani mengambilnya. Huang Ting, aku dengar Cao Qing sepertinya telah mengambil buku registrasi rumah tangga dan mendaftarkan pernikahannya dengan Lu Jing itu. Jika Tuan Muda Yi ingin menikahinya, itu seharusnya tidak mudah kan? Lu Jing, berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Muda Ye untuk berurusan dengan Lu Jing belaka? Dia sudah mati. Menyinggung Tuan Muda Ye. Siapa yang tidak akan mati? Siapa bilang aku sudah mati? Lu Jing, kau belum mati. Atas dasar hak apa? Jika kau belum mati, beraninya Lu Jing mati lebih dulu. Apakah kakak belum kembali? Seseorang di keluarga Yu mengkhianati kita dari dalam. Setelah kakak meninggal dunia,
Hukum keluarga harus ditegakkan untuk memperbaiki perilaku keluarga. Siapa yang mengkhianati kita dari dalam? Telah, karena kau tidak menikahi, jenius tak tertandingi yang menyelamatkannya sudah jatuh sakit. Meskipun Lu Jing bukan anak ajaib yang menyelamatkan kakek, potensinya bagaimanapun juga jelas tidak lebih lemah dari anak ajaib itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak anak ajaib? Orang yang menyelamatkan kakekmu adalah aku. Chao Qin. Aku hanyalah seorang veteran yang pensiun. Aku tidak ingin menyebut diriku anak ajaib. Tapi kakekmu sebenarnya tahu itu aku. Baiklah Lu Jing, berhentilah bersikap rendah hati. Semuanya, mari kita bicarakan ketika kakekku kembali. Baiklah bagaimanapun juga kakekmu, di matamu masih cukup meyakinkan. Chao Qing, aku dengar tentang insiden di Grand Hotel Tianlan. Itu menyebabkan keributan besar. Kami semua sangat khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Ibu, tidak ada yang terjadi. Hari ini di Grand Hotel Tianlan, kami hanya tidak sempat mengadakan upacara pernikahan untuk Lu Jing dan aku itu saja. Benar Ibu. Izinkan aku memperkenalkan Lu Jing secara resmi. Suamiku. Pergi panggil Tuan Muda Ye dan telepon dia. Periksa apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sedang terjadi. Aku akan keluar dan bertanya. Jadi kamu adalah orangnya yang dengan Chao Qing kami, setelah hanya 1 hari kencan buta, langsung mendaftarkan pernikahan. Tuan Lu, benarkah itu? Halo Bibi. Ibu. Apa pekerjaan orang tuamu? Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Tianlan. Tanti bekerja di Hotel Tianlan. Ya. Terakhir kali ranselku tertinggal di aula besar Guan tempat dia bekerja. Tidak apa-apa, aku akan menelpon dan meminta mereka untuk mengirimkannya. Tunggu aku. Aku bilang Tuan Lu. Jangan ganti topik. Bibi, silakan lanjutkan. Ibu, aku sudah menanyakannya sejak lama. Dia baru saja kembali dari militer. Dia tidak punya uang dan tidak berpendidikan. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Dan tidak ada hadiah pertunangan. Dengan kondisi yang begitu buruk. Kondisinya tidak buruk. Kakakku tetap tidak akan mencari pasangan. Kakakku ingin mencari pria kecil tak berguna itu agar dia bisa mewarisi keluarga Yukami. Bisnis keluarga. Itu sama sekali tidak akan berhasil. Sebelumnya, kami takut akan tekanan dari Ye Qiwi. Sekarang setelah kekacauan berlalu dan masalahnya sudah beres, keluarga Yu kita tidak akan mendukung pemalas seperti itu. Paman. Membunuh keledai setelah penggilingan selesai. Bertindak cepat. Membunuh keledai setelah batu gilingan selesai. Kalau begitu kau harusnya sudah menarik batu gilingan itu terlebih dahulu. Untuk keluarga Yu kita, apa yang sudah kau lakukan? Untuk keluarga Yu kita. Ayah. Aku sudah tahu. Aku tahu bahwa Grand Hotel Tianlan, kekacauan di sana diselesaikan oleh siapa? Siapa itu? Setelah siaran langsung terputus, umpan balik dari tempat kejadian mengatakan mereka melihat 4 dewa perang agung membereskan tempat kejadian. Tuan Ye juga dibawa pergi. Itulah sebabnya kami tidak bisa menghubunginya. Jadi itu adalah 4 dewa perang agung. Beberapa orang. Keberuntungan mereka memang sebagus itu. Aku mengerti. Ye Qiwi ini menyebabkan keributan yang begitu besar. Tetapi pada akhirnya itu tetap sia-sia belaka. 4 dewa perang agung masih berada di Jiangchen. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya bertindak sembarangan? Sekarang, kamu tahu kekuatan keluarga Yukami. 4 dewa perang agung, semua maju untuk Chao Qing kami, melakukan intervensi. Ibu bukan seperti itu. Kau diam. Tanpa persetujuan kami, kamu secara pribadi mendaftarkan pernikahanmu dengan orang lain, menyebabkan Tuan Muda Ye memperebutkanmu karena cemburu. Kali ini kita punya 4 dewa perang agung. Bagaimana dengan lain kali? Lu Jing, kamu tidak hanya menikahi Yu Chao Qing, dan bahkan dilakukan oleh Tuan Muda Ye. Lolos dari bahaya tepat di depan mata. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Bukan karena keberuntunganku bagus, tetapi karena Ye Qiwi memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak ia provokasi. Gelar itu Tuan Muda Ye, kau bisa menghapusnya. Mulai hari ini. Keluarga Ye dihapus dari daftar. Mulai sekarang, kau bisa memanggilnya Xiao Ye saja. Aku bilang Lu Jing, ketika kamu menyombongkan diri, bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Sedikit lebih logis? Ye Qiwi ini, bahkan jika dia benar-benar bajingan dan sama sekali tidak kompeten, dia tetap Tuan Muda tertua dari keluarga Ye. Melihat ke seluruh Dacia, keluarga bangsawan yang kekuatannya lebih besar dari keluarga Ye, dapat dihitung dengan jari. Kamu bisa membuat keluarga Ye menghilang. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang bahkan lebih keterlaluan? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, seluruh dunia
harus mengikuti arahanmu. Musuh, ibu, tolong berhenti bicara. Lu Jing berasal dari Aula Asura. Marsekal Asura. Lupakan soal satu keluarga Ye, bahkan 10 keluarga Ye. Dia bahkan tidak akan menganggapnya. Saya katakan Chao Qin, apakah kau benar-benar seakrab ini dengan Tuan Lu ini, yang baru saja kau temui? Sebegitu akrabnya dalam waktu kurang dari sehari. Terlebih lagi Panglima Asura terlibat. Aku ingat, hanya mereka yang memiliki token Asura, yang disebut Marsekal Asura. Ayah, apa itu token Asura? Di tahun-tahun awalnya ayah mengelola bisnis luar negeri keluarga Yu, sering menghadapi serangan dari bangsa kelima. Kemudian muncul seorang Marsekal Asura yang tak terkalahkan dan selalu menang, yang memusnahkan mereka. Dan Aula Asura ini didirikan oleh Marsekal Asura sendiri. Orang terhormat itu sangat sulit ditemukan. Tidak ada yang pernah melihatnya. Oleh karena itu, mereka hanya mengakui token Asura. Aku sedang membicarakan mulu. Kamu benar-benar tahu cara memuliakan dirimu sendiri. Sengaja memilih jenis identitas yang tidak dapat dibuktikan ini. Betapa cerdiknya. Bibi, perintah Asura ada di sini di ranselku. Jika kau menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Ketua Yu. Tuan Lu, barang Anda sudah saya bawakan untuk Anda. Kakakku baru saja selesai menelepon, dan kamu tiba begitu cepat. Kami sudah dalam perjalanan. Kebetulan saja, Ketua Yu menelepon kami. Itu saja. Liu Wei tidak. Sejak kapan kau memperlakukan Yu Chao Qin dengan begitu patuh? Dan apa benda sampah ini? Apakah ini pantas kau antarkan secara pribadi? Tidak, apa maksudmu? Apakah kau mulai berani? Ayah, lihat ini. Tuan Lu, barang Anda telah diantarkan kepada Anda. Perintah Asuraku. Apakah ada yang menyentuhnya? Tidak. Kecuali Tuan Besar Yu. Tidak ada yang menyentuhnya. Coba kulihat. Benar, Tuan Besar Yu sedang mengadakan perjamuan di Menara Yingfang, mengundang Anda dan semua orang dari keluarga Yu untuk menghadiri pesta bersama. Benar, apakah tuan tua kita mengundang orang itu, bakat surgawi tiada tara, yang menyelamatkannya di Aula Besar Guan? Tentu saja dia diundang. Itu bagus. The film was translated and Aku lihat orang narrated by tertentu M-Media. tidak akan punya kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apakah kakak masih terus memikirkan bakat surgawi tiada tara itu? Tuan tua, berniat menjodohkan kalian berdua. Kau tidak menginginkannya. Tentu saja aku tidak mau itu. Lupakan soal Ye Qiuyi. Bahkan bakat surgawi tiada tara itu. Aku memperlakukan semua orang sama. Pernikahanku, aku akan putuskan sendiri. Chao Qing, maksudku kamu begitu luar biasa. Bukankah aliansi yang kuat itu bagus? Mengapa kamu harus mencari orang seperti ini? Orang yang penuh dengan bualan kosong ini. Ramuan memikat macam apa yang dia berikan padamu? Dan kamu, bukankah kamu baru saja bilang, kamu akan memberiku perintah Asura? Di mana itu? Ibu, dia tidak berbohong. Perintah Asura ada di sini. Benda apa ini? Ini tidak memiliki nama atau identitas. Siapa yang bisa membuktikan apa ini? Ini pasti palsu. Apakah kau menganggap kami bodoh? Kau. Yurulon, sebelumnya, kami juga tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tetapi ini adalah perintah Asura. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah Komandan Asura. Jika kau tidak ingin mendatangkan masalah pada dirimu sendiri, maka berhentilah berbicara sembarangan. Apa maksudmu berbicara sembarangan? Kurasa Rulong, berbicara dengan benar. Itu hanya token yang tidak berguna. Itu saja. Apa gunanya? Xiao Hei, siapkan hadiah pertunangan 10 miliar. Dan kirimkan ke keluarga Yu di Jiangchen. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mendengarku? Chao Qing. Dia bilang 10 miliar. 10 miliar. Bahkan Bank Langit dan Bumi tidak akan berani menulis cek sebesar itu. Tepat sekali. Janji kosong ini yang kamu gambarkan terlalu kreatif. Kamu bahkan tidak bisa menipuku. Apalagi kakakku. Bagaimana aku menipumu? Kamu masih membantah? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apa pekerjaanmu? Aku tidak punya pekerjaan. Ibu dan ayah, apakah kalian dengar itu? Dia sama sekali tidak punya pekerjaan. Dia di sini untuk menipu orang. Jangan khawatir. Ibu tidak pernah mempercayainya sedetik pun. Lu Jin, uang pesangonmu bukankah hanya 400.000? Bagaimana kau akan memberikan mahar 10 miliar? Aku
Aku tidak membutuhkannya. Dalam perjanjian pranikah kita, bukankah kita sudah menyepakati ini? Aku juga tidak ingin memberikannya. Tetapi bukankah ini semua berkat dia? Aku. Jika dia tidak mengatur siaran langsung global itu, maka para rekan lama dari Asurahal tidak akan tahu aku akan menikah. Barang-barang itu, mereka semua mengirimkannya. Aku tidak bisa menghentikan mereka meskipun aku mencoba. Cukup, siapapun bisa membual. Keluar dari rumah kami sekarang juga. Tepat sekali. Jika keajaiban tiada tara itu mengetahui tentang hubunganmu dengan kakakku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Lu Yurung, ketua grup keuangan emas hitam. Hadiah pertunangan 10 miliar telah tiba. Hadiah pertunangan itu benar-benar tiba. Apakah ini nyata atau palsu? Itu diantar begitu cepat. Konsorsium Emas Hitam mempersembahkan kepada putri tertua keluarga Yu Chaoqing, jet pribadi Gulfstream yang disesuaikan. 10. 1 ton perhiasan Jiop dan barang antik, 80 batang ginseng naga berusia 100 tahun, dan 5 pulau pribadi. Selain itu, gelang Jiok yang memberikan berkah. Gelang Jiok ini adalah untuk memberkati dan menangkis bencana, melindungi pemakainya dan mengusir kejahatan. Bencana di bawah tingkat surga. Semuanya dapat dihindari. Nilai total 20 miliar. Begitu banyak hadiah pertunangan. Siapa yang mengirim ini? Bukankah sudah kujelaskan? Konsorsium Emas Hitam. Lalu orang yang mengirim hadiah ini, apakah dia ada di sini? Tuan Tua Yu dari keluargamu mengundangnya ke perjamuan. Jika kamu pergi sekarang, kamu bisa melihatnya. Bawa pergi mahar ini. Aku sudah menikah. Tidak, hadiahnya sudah diantar. Bagaimana mereka bisa diambil kembali? Benar. Niat tuanmu. Chaoqing kami telah menerimanya. Seluruh keluarga kami, semuanya sangat puas. Ibu, nanti kami akan segera pergi makan. Apa yang kamu lihat? Aku benar-benar percaya kamu adalah keajaiban itu, bahwa hanya dengan satu panggilan telepon bisa mengirimkan hadiah pertunangan. Apalagi? Apa yang kamu coba pamerkan? Apa kamu tidak dengar? Apa yang baru saja mereka katakan? Mereka bilang, ini dikirim oleh konsorsium emas hitam. Apa hubungannya itu denganmu? Konsorsium emas hitam dijalankan oleh bawahanku. Konsorsium milik Xiao Hei. Kamu benar-benar membual tanpa berpikir. Di telepon barusan, kamu bilang kamu mengirim 10 miliar. Yang dikirim sekarang adalah 20 miliar. Kamu mencoba mencuri pujian. Apa kamu tahu itu? Itu adalah Xiao Hei yang bersikap sopan. Selain itu, kredit siapa yang aku curi? Kamu mencuri pujian dari bakat surgawi tak tertandingi. Barang-barang ini, semuanya dikirim olehnya. Dia sudah di menara Yingfeng milik kakek, menunggu kita. Sempurna. Kalau begitu mari kita pergi ke sana. Aku tidak akan pergi. Yang disebut bakat surgawi tiada tara itu. Aku Yu Chaoqing, tidak pernah menganggapnya penting. Kakak King tidak. Jangan mengambil keuntungan. Lalu bertingkah polos baik. Mereka mengirim 20 miliar hadiah pertunangan. Semuanya sudah diantarkan. Bukankah lebih baik bagimu untuk menikah keluar? Apakah kau harus tetap tinggal di keluarga Yu? Memperebutkan sebidang kecil wilayah ini. Ya Chaoqing, bisnis keluarga Yu harus kamu serahkan kepada adik laki-lakimu untuk dikelola. Selama kakek menganggukkan kepalanya, aku bersedia melepaskannya. Tapi apakah kakek bersedia? Ayah, mari kita pergi. Mari kita pergi ke menara Yingfeng. Aku menolak untuk percaya. Kakek berani meremehkan dermawan kaya dan berkuasa ini. Ketika saatnya tiba, akan menikahkannya. Enyahlah, ayo pergi. Nah, gelang jiuk bantuan bencana ini benar-benar barang yang bagus. Dengan ini, bencana di bawah peringkat surga tidak bisa melukaimu. Nanti, kamu ambil ini dan hadiri perjamuan. Eyo, aku sudah bilang, jenius surgawi tak tertandingi itu. Aku benar-benar meremehkannya. Hadiah pertunangannya, aku tidak akan menerima satupun. Putriku, bukankah kau bersikap konyol? Kau benar-benar. Satu-satunya hadiah pertunangan yang aku akui adalah yang dikirim oleh Lu Jing, perjamuan kakek. Aku tidak akan menghadirinya. Chaoqing, masalah hadiah pertunangan bisa dikesampingkan dulu. Namun aku pikir, perjamuan ulang tahun Tuan Tua Yu, kita bisa hadiri. Benar. Xiao Lu bilang dia akan pergi. Jadi mari kita semua pergi bersama. Aku harus mendengarkan apa yang dia katakan. Itu terdengar tidak enak di telingaku. Siapapun, bicaranya tetap tidak berguna. Lu Jing, apakah kamu tahu? Penyelamat kakek ada di sini, di menara Yingfeng. Dia berharap aku menikah dengannya. Aku sudah menghindari pergi ke sana. Ini justru untuk menjaga martabatmu. Terima kasih karena begitu perhatian. Namun, terus-menerus bersembunyi seperti ini juga bukan solusi. Terlebih lagi, jika kamu tidak pergi, bagaimana kamu akan tahu? Itu tidak akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Kejutan? Apakah kamu tahu? Yang disebut kejutan itu adalah bahwa kakek ingin aku datang dan membuatku segera bercerai dan menikahi orang yang memadamkan bencana di Jiangcheng. Jenius surgawi tak tertandingi itu. Hal semacam ini pasti tidak akan terjadi.
Jangan khawatir. Kakak, jika kamu benar-benar menolak, aku juga bisa menikah. Dengan bakat surgawi tak tertandingi itu sebagai gantimu. Bagaimanapun aku juga, nona muda kedua dari keluarga Yu. Dengan begini, kita berdua diuntungkan. Kita berdua bisa mempertahankan aset keluarga Yu. Dan kamu bisa menghindari menikah dengan orang yang tidak ingin kamu nikahi. Itu ide yang bagus. Pertama, itu memenuhi keinginan tuan tua. Kedua, aku juga bisa, atas nama Miss Yu kita, menerima mahar 20 miliar ini. Cobalah sedikit lebih keras. Berikan sedikit usaha. Ini dimulai. Sempurna-sempurna. Kalau begitu ini satu-satunya cara. Kalau begitu kamu harus berdandan dengan baik. Kita akan segera pergi ke sana. Kita sama sekali tidak boleh kalah dari jenius surgawi tak tertandingi yang kakak sebutkan. Menara Yingfen. Jeti hari pertama bos pensiun. Dia menyelamatkan tuan tua Yu, dan bahkan menikah kilat dengan putri keluarga Yu. Ya. Aku mencoba segala cara yang mungkin untuk memperkenalkan cucu perempuanku kepada Tuan Lu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka secara pribadi bahkan sudah mendapatkan akta pernikahan mereka. Ini adalah takdir. Ini benar-benar takdir yang dikirim dari surga. Berapa banyak orang yang mendambakan perusahaan industri militer keluarga Yu, menyebabkan aku kehilangan tidur dan nafsu makan, dan menderita malam tanpa tidur. Sekarang Komandan Asura ada di sini. Aku bisa sepenuhnya pensiun. Dan benar-benar tanpa khawatir. Tuan tua Yu, tunggu saja untuk menikmati berkahmu. Sejujurnya, Kaisar Malam, mahar 20 miliar, mas kawin yang kamu kirimkan, The film was translated orang tua and ini agak narrated by M. tidak Media. dapat menerimanya dengan mudah. Dulu ketika bos memimpin kami untuk mendirikan Ola Asura, kami berjuang mati-matian, menanggung kesulitan dan kerja keras. Mahar kecil 20 miliar ini hanyalah tanda hormat yang kecil. Tuan tua. Ini hanyalah tanda kecil ketulusan kami. Kakak. Insiden saat kakak jatuh dari tangga waktu itu, aku tidak bermaksud. Aku harap kakak bisa memaafkanku. Aku mengerti. Silakan duduk. Kakak, aku ingin bertanya kepada kakak. Apakah kakak benar-benar berniat menikahkan kakak Chao Qing? Untuk pria terhormat, jenius surgawi yang menyelamatkan kakak itu. Dia sudah menikah. Apakah masih terserah padaku untuk memikirkannya? Aku mengerti. Chao Qing sudah menikah dengannya. Yu Chao Qing ini masih keras kepala di rumah, mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Lu Jin. Lihatlah, sekarang dia sudah patuh bercerai dan bahkan menikah, penyelamat hidup kakak. Sungguh luar biasa. Jadi, apa il cemerlangmu? Kakak, lihat. Kakak King menikahi seorang jenius surgawi, yang berarti dia tidak kekurangan uang. Dia juga tidak kekurangan status lagi. Aset keluarga Yu kita, baginya, hanyalah setetes air di lautan, dan tidak layak disebut. Lalu, Aku berharap kakak bisa menyerahkan grup Tianlan kepadaku untuk dikelola. Tentu saja, aku hanya akan mengelolanya atas nama kakak. Jika kakak merasa bahwa kemampuanku tidak memadai, kakak bisa mencopotku kapan saja. Aku hanya berharap kakak bisa memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Tuan muda keluarga Yu ini ambisius dan bersemangat, muda dan menjanjikan. Ayo, aku bersulang untukmu. Dewa Perang Naga Biru, mari kita simpan basa-basi ini untuk nanti saja. Kita akan minum nanti. Aku takut nanti aku tidak akan punya kesempatan ini lagi. Apa yang kau bicarakan? Ada banyak kesempatan selama kau bersedia bekerja keras. Selain itu, Liu Wei ini adalah saudaraku. Tentu saja harus menunjukkan rasa hormat. Dewa Perang Naga Biru. Selain itu, hari itu di Hotel Besar Tianlan, masalah di mana Anda menyinggung saya sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Mengapa kalian semua tertawa? Chao Qingku ada di sini. Ayah, begitu banyak orang datang hari ini. Tuan tua, silakan pelan-pelan. Di mana Chao Qing? Chao Qing awalnya tidak punya muka untuk datang menemuimu. Kami membujuknya tanpa henti, dan dia akhirnya setuju untuk datang. Dia akan segera tiba di sini. Sudah cukup dia bersedia datang. Chao Qing biasanya sangat mengkhawatirkan Bro. Dan memiliki banyak janji temu pada hari kerja. Aku mengerti. Duduklah.
Semua orang yang duduk di sini adalah sosok terkemuka dan berpengaruh bukan? Hari ini benar-benar meriah. Ya, Nyonya, saya adalah ketua Ola Asura. Mereka biasanya memanggil saya Putra Kegelapan Surga. Anda bisa memanggil saya Xiaohai saja. Bagaimana mungkin saya pantas menerima ini? Ketua Ola Asura. Halo. Nyonya, saya hanyalah seorang pandai besi di Ola Asura. Liu Tua, gelang giok penekan bencana. Dibuat oleh tangan saya sendiri. Gelang giok penekan bencana adalah harta karun yang dapat menekan bencana alam. Seorang master sejati memang menyembunyikan kemampuannya. Luar biasa, luar biasa. Mungkinkah gelang yang saya tanpa ini? Nyonya tidak suka. Saya merasa malu. Saya ingin tahu apakah Nyonya mengingat saya. Anda adalah Pada perjamuan sebelumnya, Tuan Muda Yurulong ini mencoba menggunakan jimat pembunuh dewa untuk mendatangkan bencana pada Anda. Saya merasa itu menarik. Jadi saya dengan santai menggambar jimat dan menghapusnya. Mohon maaf atas pameran saya. Anda adalah dermawan penyelamat hidupku. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Terima kasih banyak. Itu hanya trik kecil, tidak layak disebut. Itu karena Anda memiliki putri yang baik. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu, Nyonya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri kan. Saya sebelumnya mengirimkan hadiah untuk Anda. Tidak perlu perkenalan. Hadiah pertunangan sebesar 20 miliar yuan. Saya belum pernah melihat seumur hidup saya. Begitu banyak harta karun yang begitu tak ternilai. Itu luar biasa. Terima kasih. Saya mengerti sekarang. Inilah ketulusan dari bakat surgawi tak tertandingi itu yang ingin menikahi nona muda keluarga Yukita. Kakek di mana? Bakat surgawi tak tertandingi itu. Dermawan penyelamat hidup kakak. Kakak perempuanku sudah mendaftarkan pernikahan dengan Lu Jing. Tapi aku masih lajang. Aku bisa menikah dengannya. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Mengapa? Apa aku tidak cukup baik? Kamu sangat baik, tapi kamu tidak punya kesempatan sekarang. Yu Musuh, saya tidak menyangka Anda masih menyimpan skema ini. Mencoba mengganggu kakak perempuan Anda. Menikahi dermawan kakak. Mengapa tidak? Kakak perempuanku awalnya tidak mau menikah dengannya. Karena aku memiliki kekaguman besar pada bakat surgawi tiada tara ini. Aku akan merekomendasikan diriku sendiri. Apakah itu tidak diperbolehkan? Anda mungkin belum tahu. Kakak perempuan Anda sudah menikah. Jenius langit itu. Apa? Bukankah kakak perempuan sudah menikah dengan Lu Jing? Kakek, apakah ini benar? Apakah ini benar? Sangat benar. Karena Yu Chaoqin menikah dengan jenius langit tiada tara. Aset keluarga Yu akan ditangani oleh saya. Bukankah ini akhir yang bahagia untuk semua orang? Ini salah. Kakek, Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakakku sudah mendapatkan akta nikahnya dengan Lu Jing. Bagaimana bisa secepat ini? Untuk bercerai lalu menikah lagi. Bukankah ini seperti permainan anak-anak? Pernikahan adalah masalah serius. Bagaimana bisa diperlakukan seperti permainan anak-anak? Sejak awal, menyelamatkan Zhensheng dari bahaya dan menjadi milik keluarga Yu, dermawan besar. Kemudian di Grand Hotel Tianlam, menyapu bersih semua pihak, menghancurkan ambisi Hin Wei. Dan akhirnya mendaftarkan pernikahan dengan kakakmu. Dari awal hingga akhir, itu adalah orang yang sama. Orang itu adalah Lu Jing. Tuan Lu. Apa? Tuan tua, bagaimana ini mungkin? Dia terlihat sama sekali tidak berhubungan dengan yang disebut bakat surgawi. Tepat sekali kakek. Bagaimana mungkin sosok sekuat itu? Mungkin juga berada di sini untuk kencan buta. Kakakmu, orang terkaya di Jiancheng. Bukankah dia keluar untuk kencan buta? Ini adalah kakak. Menguji kalian semua. Saya hanya ingin melihat sikap Anda terhadap Lu Jing. Rulong, apa maksudmu dengan itu? Kakak, mereka mungkin tidak melihatnya, tapi saya melihatnya. Anda hanya ingin menguji mereka untuk melihat sikap mereka terhadap suami yang tidak berguna. Choking nikahi. Tapi saya sangat yakin bahwa Lu Jing ini jelas bukan jenius tiada tara. Lalu apa idemu? Kakak, meskipun Lu Jing ini hampir merusak pernikahan kakak King, dan di hotel besar Tianlan, dia berbicara kasar kepada saya. Namun, bagi saya membalas kejahatan dengan kebaikan, menunjukkan kemurahan hati saya. Ketika saatnya tiba, setelah Anda menyerahkan properti keluarga Yu kepada saya, Lu Jin dan saya juga akan memiliki takdir. Saya akan memberinya jabatan tanpa tugas.
menunjukkan karakter saya. Yurulong, berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Sejak saat kamu bersekongkol dengan Ye Kyuyi, aset keluarga Yu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya denganmu. Kakek, jika kakek menikahkanku hanya agar orang seperti ini bisa mengambil alih keluarga Yu, maka aku sama sekali menolak untuk menerimanya. Kakak King, bukankah Anda cukup pandai dalam mengelola emosi Anda? Mengapa Anda menjadi cemas saat Anda mendengar saya mengambil alih keluarga Yu? Xiao Qin, hal-hal tidak seperti yang kamu bayangkan. Duduklah. Kakek, jika kakek tidak berbicara dengan jelas hari ini, aku sama sekali tidak akan duduk dan makan bersama kakek. Sudahkah kalian semua melihat? Ini adalah Ketua Grup Tianlan, orang terkaya di Jiangcheng. Bicaralah, masih sangat kekanak-kanakan. Kita saat ini sedang membahas masalah yang ada, bukan membuat keributan. Itu tidak berguna. Kakek, apakah kakak benar-benar sudah mengambil keputusan untuk menikahkanku dengan penyelamat hidup kakek? Aku sama sekali menolak untuk menerima ini. Hadiah pertunangan itu, aku juga sama sekali tidak akan menerimanya. Suami resmi yang diakui secara terbuka dan terhormat, yang diakui oleh Yu Chao-king, hanyalah Lu Jing. Katakan padaku kakek, orang yang menyelamatkan kakek, di mana dia? Suruh dia melangkah maju. Apakah Anda mendengar ucapan kekanak-kanakan wanita ini? Penyelamat hidup kakek itu adalah seseorang yang dapat dalam sekejap mata menanggulangi bencana alam. Itu tidak lain adalah penguasa Aula Asura yang menyelamatkan 4 dewa perang besar dari kesulitan besar. Bagaimana mungkin Lu Jing yang rendahan dengan santai mengakuinya? Dermawan, silakan duduk. Saya katakan Lu Jin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari mati? Kursi itu dipesan oleh kakek untuk dermawan keluarga Yu. Lu Jing, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Kakakku sedang membicarakan penyelamat hidupnya. Cepat kembali. Aku persis penyelamat hidup kakekmu. Kau bocah. Bos, Anda, apa yang kalian semua lakukan? Salam kepada Komandan Asura. salam kepada Komandan Asura. Bos, Komandan Asura. Pasangan nikah kilat kakakku adalah dermawan yang menyelamatkan kakek. Itu adalah Lu Jing. Lelucon terbesar yang pernah aku dengar seumur hidup ini. Tidak lain adalah ini. Apa kamu tidak mengenaliku? Atau apakah kamu ingin menikahi dermawan kakekmu lagi? Lu Jin, jadi kaulah yang menyelamatkan kakak. Sang keajaiban tiada tara. Kau benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Impianku untuk mengambil alih aset keluarga Yu telah sirna. Aku Yurulon. Hidupku hancur. Nak, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Putramu sebelumnya mencoba menimpakan bencana pada Ibu Nona Yu. Untuk menggunakan ini memaksanya untuk menyerahkan aset. Hamba hanya menerapkan sebuah teknik, mengembalikannya 10 kali lipat pada dirinya sendiri. Pada saat ini, balasan surgawi telah menjadi kenyataan. Anak-anak Asurahan, dengarkan perintahku. Hari ini adalah kegembiraan besar perjamuan pernikahanku. Jika ada yang berani menimbulkan bahaya, aku akan membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun dan mengejar mereka sampai akhir, mengembalikannya 10 kali lipat. Kita salah sejak awal. Sebuah kesalahan yang begitu luar biasa hingga sulit dipahami. Ingat Nona Yu, menandatangani perjanjian pranikah denganku yang menyatakan bahwa kamu ingin mencari orang biasa untuk menikah. Aku tidak tahu jika aku sekarang kembali menjadi orang biasa, apakah masih sempat? Sudah terlambat. Siapa yang menyuruhmu membohongiku? Kalau begitu aku Lu Jing, hari ini secara resmi melamar Yu Chao-king. Maukah kamu menikah denganku? Aku keberatan. Aset keluarga Yu adalah milik Tuan Ye dan aku adalah milik kami. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tuan Muda Ye. Panggil Tuan Muda Ye ke sini. Tuan Ye, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Xiao Ye, seseorang keberatan dengan pernikahan antara Chao King dan aku. Bagaimana menurutmu? Tuan Lu dan Nona Yu adalah pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi di surga. Hak apa yang kau miliki untuk keberatan? Xiao Yi mendoakan kedua pengantin baru, cinta abadi dan kebahagiaan yang langgeng dengan kebajikan dan persatuan bersama. Aku mendoakan kalian berdua. Kasih sayang yang mendalam seperti lautan, persatuan yang harmonis selama 100 tahun, dan menua bersama. Semoga kalian berbagi keharmonisan abadi. Baiklah.